Puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua pagi hari ini. Suatu kemurahan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada saat pagi hari ini. Kembali kita boleh merayakan kenaikan Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Puji akan kebesaran nama Tuhan. Pagi ini kita akan menaikkan ibadah kita. Kita akan naikkan pujian Bapa Ku datang menyembah di sini.
sebentar akan memulaikan ibadah kami. Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, memberkati setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun dimanapun umat-umat-Mu berada. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami tahu, kami yakin bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, mencurahkan Roh Kudus-Mu untuk setiap kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih segala kuasa yang tidak berasal dari Engkau. Kami tolak, kami patah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya kuasa-Mu saja yang berdaulat atas setiap hati kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap mulaikan ibadah kami dan kami sambut ibadah kami di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Hari ini kita boleh memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan menyediakan tempat untuk setiap kita, dan Tuhan menjanjikan penghibur, yaitu Roh Kudus, untuk tetap setia menemani setiap kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Kita sudah menang, dan Tuhan menang mengalahkan maut, dan Tuhan kembali naik ke surga. Kita akan naikkan pujian, ku menang bersama Yesus Tuhan. Haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku
Tuhan. Sebentar waktunya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan sambut dengan pujian. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Allah Roh Kudus, biarlah Allah Roh Kudus yang menjawab setiap hati kita lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia beri
Kiranya Tuhan membuka setiap hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu, boleh menjadi makanan rohani kami, membuat kami lebih bertumbuh lagi iman kami kepada Engkau. Kau berarti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sucikan dan kuduskan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita beribadah menikmati kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Hari ini hari yang sungguh istimewa bagi kita, di mana kita memperingati kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga, membuktikan bahwa Dia benar-benar Allah yang berkuasa dan Dia adalah Allah yang menyelamatkan kita, dan tidak hanya menyelamatkan kita tetapi Dia berjanji memberikan tempat yang pasti bagi kita, yaitu surga, hidup kekal bersama dengan Dia di dalam surga yang kekal. Dan Dia berjanji akan kembali menjemput kita semua, orang-orang yang percaya kepadanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kita yang ada di rumah kita masing-masing, kita tetap menikmati kehadiran Tuhan di dalam setiap hidup kita. Kita menikmati pribadi Allah yang tinggal diam bersama dengan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar-benar kuat, ya, orang-orang yang tetap kokoh di dalam menghadapi situasi keadaan zaman yang semakin sukar ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya di dalam pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, hal yang sangat penting yang harus kita pahami di dalam hidup kita, yang kita harus renungkan di dalam hidup kita, dan menjadi kebutuhan kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu pribadi Roh Kudus yang senantiasa kita rindukan tinggal di dalam hidup kita. Sebab tanpa Roh Kudus kita akan tersesat di dunia ini. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan tentang makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana Tuhan Yesus setelah bangkit dan berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-murid, dan setelah itu Yesus naik ke surga. Dan kita akan merenungkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga bagi kita orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membuka firman Tuhan, ya, di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-8. Saya percaya ayat yang tidak asing bagi kita semua. Kisah 1 ayat yang ke-8. Ya, Kisah 1 ayat ke-8 berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Ya, saya percaya kita semua menghafal ayat ini, mengerti ayat ini. Ini adalah pesan Tuhan Yesus saat Ia mau berangkat ke surga, atau Ia kembali ke surga setelah kebangkitannya. Dan ini adalah pesan bagi murid-murid Tuhan yang saat itu menyaksikan langsung kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan pesan itu tetap berlaku kepada kita sampai hari ini sebagai murid-murid Tuhan yang mengiring dan melayani Tuhan. Dan inilah yang harus kita renungkan di dalam hidup kita, ya, sebab tugas utama kita menjadi orang percaya bukan hanya kita menerima janji Tuhan untuk masuk ke dalam hidup kekal di surga, tetapi tugas utama kita saat percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah kita menjadi saksi. Ya, ini yang harus kita renungkan, kita pahami, supaya di dalam menghadapi situasi kondisi apapun, kehidupan kita tetap menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk itu kita merenungkan hal ini. Kita tidak bisa melakukan kesaksian kalau
Kudus tidak ada di dalam hidup kita. Ya. Kalau Roh Kudus ada tinggal di dalam hidup kita, maka setiap perkataan kita, perbuatan kita akan berdampak bagi orang lain. Ya. Sekecil apapun itu yang kita lakukan, kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, itu akan menjadi sesuatu yang direnungkan orang, sesuatu yang dilihat orang, dan mereka akan berkata, sungguh luar biasa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen. Ternyata ada orang-orang yang benar-benar, orang yang baik, orang yang menampakkan ya Kristus di dalam kehidupan kita, ya, sehingga mereka boleh memuliakan Allah. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, tentunya Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita orang yang percaya. Tadi pujian yang sudah kita nyanyikan bahwa Dia Tuhan Allah kita naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ya. Hal yang sungguh indah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dunia ini hanya sementara. Kita hanya berkemah sementara di dunia ini. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat yang kekal bagi kita. Untuk itu dunia yang sementara ini kita menjalaninya dengan suka duka, segala macam persoalan yang harus kita lewati. Tetapi jangan sampai semuanya itu membuat kita kehilangan tujuan utama kita. Sebab Yesus pergi ke surga menyediakan tempat bagi kita. Ya, di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, ya, Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ya, di ayat yang kedua, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat yang ketiga berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Suatu hal yang luar biasa dan sungguh indah. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia tidak hanya pergi untuk menyediakan tempat bagi kita, tetapi setelah tempat itu selesai disediakan, Dia kembali membawa kita ke sana, menjemput kita. Ya. Pergi dan kembali menjemput kita. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, mari kita mau supaya kita tetap percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita, yang sudah memberikan jaminan hidup kekal kepada kita. Untuk itu di dalam keadaan apapun, sekali Yesus, kita mau katakan tetap Yesus. Itulah iman kita, pengharapan kita, kasih kita kepada Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua untuk menjemput kita semua orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6, ya, Efesus pasal 2 ayat yang ke-6 berkata, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Di dalam Kristus kita sudah mendapatkan tempat jaminan di dalam kerajaan surga. Nah, untuk itu mari kita menjaga kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Keselamatan itu adalah suatu kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita jaga sampai garis akhir. Mari kita jaga dengan tetap berharap bersandar hanya kepada Tuhan, dengan iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga kita tidak tergoyahkan di dalam situasi-situasi yang sukar saat-saat ini. Puji Tuhan. Kemudian makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kedua adalah
Yesus naik ke surga untuk menjadi pengantara. Dia berdoa bagi kita, menjadi pengantara bagi kita kepada Allah Bapa. Ya. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-34, Roma pasal 8 ayat yang ke-34, Roma 8 ayat 34, demikian bunyi firman Tuhan, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ya, menjadi pembela bagi kita. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, ya, Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25. Ibrani pasal 7 ayat yang ke-25, demikian bunyi firman Tuhan, karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus hidup, dia naik ke surga menjadi pengantara bagi kita, supaya apa? Kita memperoleh keselamatan yang sudah dijanjikan kepada kita. Jadi dalam masa-masa yang sukar, hari-hari yang sulit yang kita lewati, dia berjanji, dia tetap menjadi pengantara. Dia berdoa untuk kita menjadi pengantara, ya, untuk membawa keselamatan. Kita boleh menikmati keselamatan itu. Begitu Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Yesus berdoa buat kita setiap saat. Tuhan ingin supaya kita tetap dipelihara oleh Allah Bapa. Ya. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 16 dan 17, ya, di situ berbicara doa Yesus, ya. Yesus berdoa baik bagi yang sudah percaya, bahkan bagi yang akan percaya nanti lewat pemberitaan kita, supaya semua orang boleh diselamatkan. Dan doa yang sama tetap dikerjakan oleh Yesus saat dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia tetap bersyafaat bagi kita, menjadi pengantara kita, untuk kita boleh menerima kesempurnaan janji-janji Allah dalam hidup kita. Kemudian hal yang ketiga, makna kebangkitan Tuhan Yesus, atau makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang kita renungkan pagi hari ini, yaitu sesuai dengan pujian tadi, Yesus akan mengirimkan atau memberikan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, jadi sesuai dengan ayat pokok yang sudah kita baca tadi, ya, Kisah 1 ayat yang ke-8, kalau Roh Kudus turun atas hidup kita, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka kita akan menjadi saksinya Tuhan. Ya. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah supaya dia mengirimkan atau memberikan Roh Kudus bagi orang percaya. Ya, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Ya, Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, demikian bunyi firman Tuhan. Namun benar yang dikatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Ya, Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Hal yang luar biasa, makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dia pergi untuk mengirimkan Roh-Nya untuk menyertai kita, bukan hanya hari ini, tetapi selama-lamanya. Untuk itu di dalam keadaan apapun, di dalam kesukaran apapun, satu hal yang selalu kita rindukan adalah Roh Kudus tinggal diam bersama dengan kita. Karena tanpa Roh Kudus, tanpa penyertaan Roh Kudus, kita tidak akan mampu, kita tidak akan kuat. Ya, walaupun seolah-olah kita
merasa kuat, tetapi di dalam hal-hal yang tertentu, di saat-saat yang tertentu, kalau tanpa Roh Kudus kita akan mengalami goncangan yang luar biasa. Kita tidak akan sanggup, kita tidak akan kuat. Tetapi kalau ada Roh Kudus, di dalam saat-saat yang sukar, Roh Kudus akan memberikan kedamaian di dalam hidup kita, ketentraman untuk kita sanggup melewati semuanya dengan hati yang tenang, dengan bersukacita, dengan bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Untuk itu janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita setelah Dia naik ke surga, mari kita mau meresponi janji itu, ya. Responi dengan sungguh-sungguh, minta Roh Kudus untuk hidup di dalam hidup kita, tinggal di dalam hidup kita, untuk membuat hidup kita senantiasa kuat, semakin kuat, dan selalu kuat di dalam segala situasi. Itulah yang Tuhan rindukan, sampai kepada garis akhir kita tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Dan semua itu bukan karena kuat dan gagah kita, semua itu karena Roh Kudus yang diberikan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Jadi Yesus Kristus naik ke surga, Dia menyediakan tempat bagi kita, Dia menjadi pengantar bagi kita, Dia tetap berdoa bagi kita supaya kita menjadi orang-orang yang tetap kuat di dalam menghadapi segala situasi, dan Dia memberikan penolong bagi kita. Untuk itu kita tidak sendiri di dalam dunia ini. Ada penolong yang menyertai kita selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan firman Tuhan di hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus pagi hari ini boleh menguatkan kita untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap setia di dalam Tuhan, walaupun di dalam keadaan yang terhimpit, keadaan yang sangat sukar, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang tetap bersyukur kepada Tuhan, orang-orang yang tetap memuliakan nama Tuhan, karena kita adalah saksi-saksinya Tuhan. Kita adalah saksi-saksinya Tuhan di dunia ini. Untuk itu apapun keadaannya, buktikan bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan yang diperlengkapi bukan dengan kuasa yang ada di dunia ini, tetapi kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus. Dia adalah pribadi Allah yang ada di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan, minta kekuatan dan penyertaan daripada kuasa Roh Kudus untuk tinggal dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup dan Allah yang membuktikan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau berjanji, Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus di dalam hidup kami, menyertai kami, menolong kami di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu pagi hari ini, kiranya Tuhan kami mohon untuk Tuhan Engkau memberikan Roh-Mu senantiasa tinggal di dalam hidup kami, untuk senantiasa menolong kami, memimpin kami di dalam masa-masa yang sukar yang harus kami lewati. Tetapi kami mohon kiranya saat kami ada di dalam penyertaan Roh-Mu yang kudus, kami akan menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang Tuhan mampu, dan kami tetap berdiri teguh sebagai orang-orang yang menang dan bahkan lebih daripada pemenang, karena kami tahu bahwa Roh yang ada di dalam kami adalah lebih besar dari kuasa yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu Bapa di dalam surga, kami sebagai umat-umat-Mu, kami menyadari kami lemah, kami tidak mampu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu. Untuk itu jangan ambil Roh-Mu daripada kami ya Tuhan, tetapi kiranya Tuhan Engkau penuhkan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap menjadi orang-orang yang kuat di dalam iman, pengharapan, kasih kami kepada Tuhan, di dalam kami menyongsong kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan umat-umat-Mu ke dalam tangan Tuhan yang beribadah di rumah mereka masing-masing. Tuhan Engkau memberkati, Engkau menyertai hidup mereka,
firman itu dalam kami. Untuk itu Tuhan, kami mohon Roh Kudus pimpin kami untuk kami melakukan firman-Mu dalam hidup kami, karena kami adalah saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Sehingga lewat perbuatan kami, perkataan kami, tingkah laku kami boleh menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam bagi dunia ini. Di masa-masa yang sukar, kami tetap menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini, dan kami percaya Tuhan sudah memberkati kami semua, dan kami mohon kiranya berkat Allah curahkan di dalam kehidupan kami umat-umat-Mu. Untuk itu mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, kita menerima berkat, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra-Nya yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, kekuatan yang baru, hikmat dan semangat yang baru datangnya dari Allah Roh Kudus, memimpin menyertai kita mulai saat pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua yang percaya kepada-Nya. Kita terima berkat-berkat Tuhan dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.